Sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count. Jadi saya sangat berharap. Ini gila udah. Ini pemilu gila. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Gak ada bener ya di mata yang kalah KPU. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Kamu percaya nggak suara saya? Nggak percaya. Kalau kalah ya kalah saja. Terima ya Pak. Bapak segitu itu nggak percaya. Percaya. Saya nggak percaya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang semua kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, hari ini kita bakal lihat respon dari Quick Court gitu. Karena Quick Court Ganjar ini lucu teman-teman. Karena dia paling kecil banget gitu. Yang diharap-harapkan dulu itu perasaan gue Ganjar itu paling besar gitu dukungannya ya. Begitu Gibran dan Prabowo naik, dukungannya hilang ya. Wah, menarik. Dan kita bakal lihat respon dari Ganjar, Mahfud, Megawati nih. Karena hasil quick count-nya kecil. Dan kita juga lihat tanggapan-tanggapan dari netizen. Mari kita lihat videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan cara like dan aktifin tombol loncengnya serta komen di video di bawah. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Ganjar soal quick court Prabowo unggul di Janteng, agak anomali. Kok agak anomali sih? Bukannya emang ya? Nggak percaya ya dia. Let's go, kita dengerin. Laporannya Pak, laporannya gimana Pak? Ada temuan? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan tunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua proses. Menghormati proses KPU. Kandang Banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, Kandang Banteng dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count. Masih nggak percaya Pak. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oke, makasih. Jadi sorry nih buat pendukung-pendukung Ganjar ya. Jadi dia di sini Ganjar bilang, karena kan partainya sangat besar ya. Kok dukungan gua kecil? Ya beda toh ya. Partai kamu kan, kita kan nyoblos aja ada banyak ya, ada 5 kalau nggak salah, DPD, DPRD, presiden segala macam. Ya wajar lah ya. Partai sama dukungan presiden toh ya beda. Tapi ya nggak bisa sih, bisa jadi anomali ya. Oke, kita coba lihat tanggapan dari netizen dulu nih. Di TPS saya Ganjar 6 suara. Nanti gue sepil. Di tempat kalian berapa? Sebut saja kayak saya gitu loh. Padahal Ganjar menang di semua daerah. Wede, bener banget. Memang agak anomali, harusnya jauh di bawah itu Ganjar. Sedih kali wah. Padahal Ganjar unggul di setiap TPU. TPS apa TPU sih? Next, respon Bu Megawati nih Ini kita lihat ya responnya Bu Megawati. Ngelihat quick count kecil banget. Jangan ada lagi kecurangan pemilu 2024. Dan seluruh rakyat Indonesia bahwa hal ini adalah hak mereka. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan gak ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai. Panjang banget bah. Pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat,
Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun intinya jangan ada sekarang kecurangan ini loh, Bu. Panjang tidak banget ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang. Intinya respon dari Bu Megawati di sini janganlah sampai ada kecurangan gitu ini. Karena suaranya kalah apa gimana nih, Bu? Enggak, gue agak ngeri serius sama Bu Megawati. Karena ada beberapa video dia sudah menyiapkan ya salah satu pengacara ketika dia dijelek-jelekan, gue bisa kenapa-napa gitu ya. Itulah ya jeleknya PDIP ya, karena mereka udah ngerasa berkuasa sih sebenarnya. Jadi kayak apa ya, mereka punya hak gitu ya buat membungkam suara rakyat. Padahal kan negara ini demokrasi gitu. Jadi ya emang banyak banget loh guys ya kasus-kasus bersuara tentang Bu Mega ini ketangkep. Gue jadi agak ngeri ya. Lanjut aja kita ke Mahfud daripada gue kenapa-napa. Next, tanggapan Mahfud saya yakin optimis hasil quick court beda dengan survei. Tapi kan quick court itu mewakili gitu ya, seenggaknya udah ada gambaran gitu ke depan. Iya sih beda. Oke, kita lihat responnya nih. Survei 50% lebih untuk satu itu upaya penggiringan menurut saya. Kita buktikan hari ini. Dibuktikan, cakep kali. Bahwa itu tidak terjadi. Pengulusan tenang, optimis ya? Sangat tenang. Sejak kemarin lah, sejak habis kampanye itu, lalu saya ke Tanah Suci. Nah di Tanah Suci saya mendapat pencerahan rohani gitu, lalu tenang banget. Udah jalani aja semuanya, Tuhan sudah mengatur semuanya. Tapi manusianya harus berusaha keras gitu. Nah saya termasuk yang akan berusaha keras. Saudara-saudara juga terima kasih usaha kerasnya sampai datang ke sini. Kalau Pak Mahfud nggak gue raguin lagi sih ya. Cuma apa ya, di belakangnya Pak Mahfud yang gue ragui, PDIP ya, partainya gitu. Karena sebenarnya Pak Mahfud, Pak Ganjar itu nggak jelek teman-teman ya. Yang jelek adalah jejak digital dari PDIP. Lihat sebelum kampanye ada tiba-tiba Jokowi bisa kita apa-apain. Itu ada video yang ini ya. Nah itu diancam. Itu what the hell man. PDIP tim suksesnya bilang seperti itu. Kita harus wajib menang. Nah yang susah siapa ya? Ganjar sama Mahfud. Karena PDIP blunder-blundernya tim suksesnya gitu ya, agak susah ya. Ganjar, Mahfud, gua akui bagus kok mereka berdua. Oke, next. Ini pemilu gila, kita nggak mau rakyat dibohongi. Oke, ini salah satu tim ininya ya, tim Ganjar gitu lah ya, tim 03 ya. Kita lihat videonya. Ini gila udah. Ini pemilu gila. Kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Pemilu ya kan? Gila. Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Ya, benar sih. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Mengungkapkan semua, guys. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Kita lihat pendapat Mahfud, ada jejak digital Mahfud ya, yang bilang seperti ini nih. Next, kan ada Megawati singgung ada kecurangan pemilu. Oke ya, tadi satu. Kecurangan masif, politikus Faisal asak turun gunung lawan kecurangan. Ganjar Mahfud hingga ketum parpol koalisi terima laporan indikasi kecurangan pemilu. Dan ada jejak digital Mahfud yang bilang kayak gini. Lucu banget. Pokoknya ndak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Gak ada bener, dia di mata yang kalah KPU. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU
KPU itu tidak bagus. Banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi supaya disadari Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Ini jejak digital Mahfud yang belum jadi wapres ya, wakil presiden, calon wakil presiden. Nah ini jejak digitalnya. Ya nggak ada benernya sekarang karena suaranya Ganjar kecil, akhirnya ya banyak lah yang memprotes ya. Bener nih kata Prof Mahfud dulu ya. Sekarang udah berubah ya. Tetap menyalahkan KPU sekarang. Next, tanggapan Ganjar hasil quick court. Kalah boleh, kesombongan tetap harus dijaga. Wajah nggak bisa bohong Pak, belajar jiwa kesatria. Oke, kita lihat videonya. Hasil quick count yang 1 putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Hasil quick count 1 putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Percaya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Nggak percaya lah. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Nggak percaya. Iya. Percaya ya? Percaya. Oke. Sama Put, kita itu ya. Oh iya. Gak percaya kita ya suara Pak Ganjar segitu ya. Kagak percaya. Nah lihat nih komentarnya. Nasib Mahfud MD gimana? Di TPS saya Ganjar 6 suara, di tempat kalian berapa? Sebut saja. Kayak saya gitu loh. Masih diulang kata-katanya. Sangat percaya. Saya cuma kasihan sama Mahfud MD. Percaya banget Pak, di TPS saya sepi yang milih Bapak, ramein juga gacor. Jujur ya, kalau misalnya nih Anies dan Mahfud gitu, gitu, itu koalisi yang sangat-sangat kuat karena di belakangnya kagak ada PDIP, itu kuat banget ya, bakal seru kali ya. Next, dan gua nemu ada salah satu TPS dari mana ini ya? Cirimkan, itu di mana Cirimkan ini? Nah, di sini kita lihat 01 ada 80, Prabowo menang 100 dah. Lihat tuh, hasil Ganjar di TPS ini gambaran kecil aja ya. Kenapa dia di quick court sangat kecil gitu datanya ya. Nah ini, lihat aja nih salah satu TPS aja kayak gini. Dapat 17, yang lain Prabowo 100, Anies 80. Ya wajar lah ya. Next, mungkin yang kedua nih. Yang kedua dapat 16. Lihat Ganjar 142, Anies 48 ya. Wah. Ada lagi nih, lihat tuh, nggak ada yang ngisi sama sekali cuy Ganjar. Tapi ini gila sih, Prabowo hampir sempurna cuy, suaranya 296. Kan setiap TPS itu isinya 300, cuma 4 orang yang nggak ngisi dan nggak itu golput mungkin ya. Lihat guys, wow. Banyak bicara, nomor 3 Pandai Bersandiwara, di Twitter gitu ke Pak Jarwo, orang pintar Al-In Prabowo, Anies Ganjar tak apit. Nomor wajar ya suaranya kecil, lihat tuh, 0 coy, 0 coy, serem kali bah ya. Anies 0, Prabowo ini gimana nih? Satu kampung all-in coy, all-in untuk Prabowo. All-in untuk semesta. Next. Oke, kita dengerin nih netizen ya bilang seperti apa nih. Ada capres yang agak lain. Agak lain kenapa tuh Pak? Jadi dia berkomentar begini. Kenapa? Agak anomali ya. Suara partai saya itu tinggi, unggul. Tapi kok suara saya jauh di bawah, berbanding terbalik sekali. Bos, supaya kau tahu ya. Suara partaimu tinggi itu karena orang pilih calegnya. Caleg ya. Bukan pilih pilpresnya, bukan presidennya ya. Saya pun bingung. Jadi mungkin ada yang pilih caleg tuh dari partaimu itu karena mungkin temannya, keluarganya, saudaranya atau apalah gitu, ya. Tapi kalau untuk presidennya mereka tidak pilih kau. Jadi kau jangan ini, kau macam curiga sih. Jadi kalau kalah ya kalah saja. Terima ya Bang. Kau nih agak lain. Itu sudah. Agak lain. Agak lain kau. Agak lain. Oke. Padahal Ganjar menang di semua daerah. Padahal Ganjar menang di semua TPU. Padahal Ganjar menang loh di Jawa Utara. Ada ya Jawa Utara 99%. Anjir. Coba kalian cek di TPU suara Ganjar paling banyak. Ganjar menang di tempat gua. Next. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Gimana yo Pak yo?
dari tadi pagi tuh aku FYP ku tuh banyak banget orang yang live TikTok Pak. Dan suara Pak Ganjar ya emang dapat segitu nomor 3. Ya. Padahal di Papua di Timika itu aku lihat Pak Prabowo nomor 1, Pak Anies nomor 2, Pak Ganjar nomor 3. Emang nggak ada suaranya Pak di sana Pak. Terus tadi aku pulang kan jalan-jalan habis nonton itu FYP live TikTok kan anak-anak banyak itu ya Pak ya yang live TikTok itu Pak ya. Suara Pak Ganjar ya emang sedikit gitu. Terus aku telepon sampai rumah, saya tanya orang rumah. Kata orang tua ya Pak Prabowo belum selesai tapi Pak Prabowo untuk sementara unggul. Terus saya telepon mbak saya Pak yang jaga TPS Pak. Dia dari PDI Perjuangan. Berapa? Dia bilang, saya kan bilang gini Mbak yang menang siapa? Prabowo yang menang. Guyu awakmu loh. Terus aku bilang gini Pak, ya udah Mbak nunggu hitungan KPU Mbak. Nanti kalau Pak Prabowo menang Mbak datang ke rumah aku aja buat makan-makan. Soalnya Pak Prabowo menang aku mau bakar kambing. Aku bilang gitu Pak. Gimana coba? Aku di Jawa Tengah loh Pak. Jawa Tengah itu menang. Menang siapa nih? Untuk Pak Prabowo-nya ya legowo aja lah Pak ya. Jangan sombong-sombong amat lah ya. Bener. Tetap merendah aja gitu ya. Cakep. Ya tapi emang sih ngomongin suara-suara Ganjar ini tadi kita udah lihat ya. Salah satu TPU aja kayak gitu isinya kosong. Terus ada yang cuma 17, ada yang cuma 16 suaranya Ganjar. Di tempat gua aja suara Ganjar itu cukup kecil teman-teman, kalau nggak salah sih. Ya, next. Percaya nggak? Kalau saya sih Pak, saya sih percaya aja Pak. Soalnya dari tadi saya geser-geser FYP dan banyak orang yang posting tuh hasil rekapitulasi yang garis ya, hasil TPU ya silang gitu kan Pak. Itu tuh emang gak ada suaranya sih Bapak. Emang sih waduh itu 02 ya Pak ya. Emang ya 02 ini mengerikan kali Pak ya. Nah kita lihat komentarnya. Malah gue gak percaya Ganjar 19% di hasil survei. Harusnya 5%. Gila ya. Di sini bukan gue lo yang ngerendahin loh. Komentarnya ya. Aku tak percaya suara Ganjar dapat segitu. Gak apa-apa. Kita tunggu hasil KPU-nya kalau percaya. Pak Prabowo satu putaran terserah Anies sama Ganjar mau muter berapa kali. Anjir. Iya juga sih. Percaya Pak, wong di TPS ku Bapak cuma dapat 6 biji. Ini eranya anak muda Pak. Kenapa kemarin Bapak nggak sama Gibran aja? Itu ya. Jadi sebenarnya info yang gue dapat, kalau nggak salah Ganjar Prabowo itu rebutan Gibran kalau nggak salah ya. Yang dapat ya Prabowo karena emang suara ekstabilitasnya sangat tinggi gitu ya. Dari suaranya Jokowi, pendukung Jokowi ya pindahlah otomatis ke Gibran. Jadi ya PDI sama Gerindra itu sebenarnya rebutan ya masalah Ganjar ini Gibran ya. Suaranya emang menyeramkan sekali. Dan satu lagi, jejak digital Ganjar ini jeleknya di mana? Buat pemain timnas ya, dulu mau ada Piala Dunia dia malah beda suara karena putusan dari Bu Megawati. Karena kalau nggak salah ada Israel mau main di Indonesia itu dilarang ya. Akhirnya Piala Dunia itu dibatalkan. Next, ada yang tahu suara Pak Ganjar kenapa paling sedikit? Oke, kenapa tuh Pak? Saya tidak tahu. Ada yang percaya suara saya segitu? Nggak percaya. Itu kata Pak Ganjar. Saya percaya Pak. Karena di TPS saya memilih saja suara Pak Ganjar itu lebih sedikit, paling sedikit ya. Kenapa paling sedikit? Karena Pak Ganjar itu mulai dari tim ses, juru bicara dan Pak Ganjar sendiri setiap berkampanye itu selalu saja rekam jejak Prabowo, pelanggar HAM, diktator. Bener. Itu semua, hampir semua tim suksesnya dari Bapak itu yang dibahas itu saja. Sementara masyarakat kan sudah bosan, sudah muak dengan narasi-narasi seperti itu yang sampai sekarang tidak ada buktinya. Malah kalian lupa kalau Megawati dulu pernah menggandeng Bapak Prabowo menjadi calon wakil presiden. Itu coba bagaimana ya? Seharusnya pakailah konsep baru ya. Jadi itu menurut saya ya membuat Bapak jadi kalah. Oh bener ya. Ya setiap dia ngeluarin berita ya beritanya selalu ngejelek-jelekin 02 ya teman-teman. Pelanggaran HAM, pelanggaran apa lah, kecurangan. Harusnya yang disampaikan fokus gitu, visi misi aja gitu. Ya itu jejak digital mungkin ya. Kita juga udah bosen ya denger kayak gitu. Buktinya mau pelanggaran apa nggak ada tindakan gitu dari mereka ya. Itu
terus yang dibahas, diungkit. Kecurangan, deket sama Jokowi, kali emang. Next. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Assalamualaikum Pak Ijustip. Kalau buat saya suara Bapak segitu itu nggak percaya. Percaya. Saya nggak percaya. Saya juga nggak percaya, Pak. Karena menurut saya itu terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak. Oke, salam waras. Sehat selalu Pak Ganjar. Gila ya. Ini dari tadi kita lihat video dari netizen kayak gitu semua isinya. Ya, emang banyak yang nggak suka dengan Ganjar ya ternyata ya 03. Ya mungkin emang suaranya pada pindah semua sih ke 02 yang awalnya dulu dukung PDIP, sekarang pindah ke 02 atau 01 sih. Ya, next. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Ya jelas percaya toh Pak. Anda sudah mengecewakan Timnas U20 saat mau melangsungkan Piala Dunia di Indonesia. Kan udah gue bilang kan tadi guys. Lihat aja tuh dari peci, dari kaos, wajah-wajah pencinta bola dia. Mengubur mimpi mereka, kecewa mereka. Gila. Terus Anda terlihat angkuhnya saat closing di debat capres, dan pendukung-pendukung Anda sangat-sangat tidak beretika di setiap tempat atau kota yang dibuat kampanye. Sangat-sangat tidak beretika. Makanya dilihat dulu Pak, introspeksi dulu Pak sebelum bilang seperti itu. Dan itu pantas, suara Anda sedikit itu pantas sekali, sangat pantas. Dan kami percaya itu Pak. Gitu lah Bang, dia aja masih nggak percaya suara dia segitu karena partainya besar gitu, padahal kan ada caleg-calegnya ya, ada DPD, DPRD, kan belum tentu presidennya harus sama dengan partai, kan enggak ya. Contoh kalian milih caleg si PDIP, nggak mungkin dong presidennya harus dari PDIP juga, enggak ya, nggak harus. Next. Diberitakan dan masih nek curang nek anu gitu. Fungsine mbayari saksi gaya apa? Lek ora ge ngawasi sing curang-curang kuwi gaya apa? Kok Betul juga sih, karena ada saksi ya. Kalau ada curang ya kan ada saksi. Buat apa saksi dibayar kalau nggak ngawasin pemilu ini ya? Nggak apa-apa. Ganjar kan masih nggak percaya gitu loh Bang. Siapa tahu kan nanti di KPU bisa berubah dari hasilnya ini gitu loh. Kamu percaya nggak suara? Kamu percaya nggak suara saya? Betul Bu. Ya percayalah Pak. Aduh. Terus Bapak maunya berapa? Mau menang telak, Bapak justru kalah telak. Digas pula Pak sama ibu-ibu. Kamu percaya suara saya segitu? Enggak. Percaya Pak. Percaya ya, gimana nggak percaya? Saya nyaksiin sendiri Pak. Nyaksiin sendiri TPS saya aja di sini. Yang unggul 02 Pak. Yang paling rendah emang suara Bapak. Gimana dong? Percaya jadinya saya. Ya, kamu percaya? Pada percaya semua lo, gila gak lo? Hasil pemilu 2024 kalau saya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Cakep. Rakyat yang menentukan siapa pemenangnya. Tidak jaminan Anda didukung partai yang besar, yang kuat, yang berkuasa. Itu tidak Benar, jaminan. ada jaminan ya dari partai. Karena partai itu hanya kendaraan untuk naik. Tetap yang menentukan kau menang itu tetap masyarakat. Dan masyarakat tidak akan pernah memilih karena partaimu, tetapi karena personality. Personality yang masyarakat lihat itu contohnya kayak prestasi dan karakter. Contohnya nih, paslon 1 dipilih masyarakat karena karakternya dia santun dan agamis. Paslon 02 dipilih karena beliau bisa bekerja sama dengan pemerintah sekarang. Secara masyarakat sangat puas dengan kinerja pemerintah sekarang. Dan sudah gitu yang dulunya karakternya marah-marah sekarang dia lebih santai, lebih rileks dan tidak marah-marah lagi gitu. Dan masuk lagi paslon 03. Paslon 03 dipilih orang rakyat gara-gara dia ramah dan lain sebagainya. Jadi karakter dari personality itu yang menjadi penentu ya masyarakat memilihnya atau tidak. Contohnya ya Pak, di acara debat kemarin, Bapak lebih sibuk menyerang lawan. Bapak lebih sibuk memberi penilaian kepada lawan. Dan apalagi penilaiannya seperti mengejek gitu. Apakah elektabilitas Bapak makin naik? Tidak, makin turun.
Padahal acara debat itu adalah momen yang paling bagus. Bapak mempromosikan diri Bapak menunjukkan karakter positifnya Bapak di debat itu. Itu lebih bagus Pak, Bapak mempromosikannya. Seandainya nih ya Pak, di acara debat itu Bapak menghargai kinerjanya Pak mungkin Prabowo, beda ya, lebih mengapresiasikan kinerjanya Pak Prabowo, apalagi Bapak memberikan ide-ide untuk bagian pertahanannya Indonesia dengan mengatakan seperti ini ya Pak, kami dari paslon 03 seandainya kami menang, kami akan melanjutkan kinerjanya Pak Prabowo dan akan memberikan keinginan cocok jadi presiden. Masyarakat pun akan respect dan elektabilitasmu pun makin naik Pak. Tapi by the way, pemilihan udah selesai, kita tetap bersaudara Pak, sebangsa dan setanah air. Kalau 5 tahun yang akan datang Bapak ikut mencalonkan diri lagi, kalau saran saya sih Pak, tidak ada salahnya kalau Bapak belajar ke Pak Jokowi, belajar mengenai karakternya, cara kerjanya beliau, karena secara beliau adalah masternya. Saran saya aja sih ya, Pak. Benar, karena apa ya, yang disukai masyarakat Indonesia tentang Pak Jokowi itu adalah sopan santun gitu ya, legowo, merakyat. Dia dulu dikenal apa? Belusukan gitu kan, dia emang presiden yang merakyat. Kalau Ganjar ini sebenarnya sih merakyat sih sebenarnya. Kalau dalam video-video ya, dia kan sering buat konten YouTube dulu masa-masa dia jadi gubernur apa ya kalau nggak salah ya, belusukan. Cuma makin lama makin ke sana gitu ya. Makin beda jalur ya. Dan kusaranin juga sih jangan dari PDIP ya, meragukan gitu ya, karena jejak digital PDIP ini ya bukan ngejelekin kok teman-teman ya, maksud gue bagus, cuma dikurangin lah gitu ya. Ini gue agak ngeri nih sama PDIP. Agak ngeri, dikurangin gitu ya. Buat tim suksesnya yang belagu-belagu, songong-songong itu dikurangin lah dari PDIP ya. Ya, itu aja sih video-video tentang Ganjar ya merespon quick court, bahkan dia nggak percaya. Kita sudah melihat bukti-buktinya. Gue berbicara tentunya pasti pakai data ya. Nah, datanya yang tadi lihat dari 3 TPU hasilnya Ganjar dikit banget suara. Netizen tuh pada percaya semua. Dan gak ada satupun yang nggak percaya ya. Oke, gue Fadli undur diri dulu ya teman-teman. So kalau kalian pilihannya Ganjar gak apa-apa, tetap optimis, siapa tahu kan bisa menang gitu kan. 1 kali putaran, kayaknya sih 2 kali putaran, siapa tahu ya. Karena saingannya lumayan berat nih. Ada Prabowo yang suaranya di quick count-nya udah 50-60%. Kalau benar-benar terjadi 60% itu cuma jadi 1 putaran, kecuali ada yang 40-40 2 kali putaran, dan yang paling kecil biasanya bakal tersingkir, jadi sisa 2 orang. Nah, ini masalahnya PDIP nih yang paling kecil nih ya, nggak bisa ngebalap 01. Ini yaudah, gue Fadli undur diri dulu. Kalau tadi ada salah-salah pengucapan ataupun ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang menyakitkan, mohon dimaafkan atas ketidaktahuan gue saat berbicara langsung. Gue Fadli undur diri dulu, sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.